kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Yerobeam yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin 10 suku Israel pada waktu selanjutnya jatuh juga dalam penyembahan berhala. Nah, ceritanya begini. Setelah Salomo meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, ketika Rehabeam memerintah, orang-orang dari utara, dari 10 suku yang tinggal di wilayah utara, itu minta keringanan kerja kepada Rehabeam. Tetapi Rehabeam menolak permintaannya sambil mengatakan, kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku. Akhirnya, orang-orang dari utara ini mengangkat Yerobeam menjadi raja mereka, dan sejak itu ada 2 kerajaan. Keturunan Daud hanya berkuasa di selatan atau Yehuda, sedangkan Yerobeam berkuasa di wilayah utara. Setelah terjadi perpecahan ini, kemudian Yerobeam memikirkan kelangsungan kerajaan ini. Ada sesuatu yang membuat Yerobeam khawatir, dan ia memikirkan langkah untuk mengatasinya. Kita bisa melihat hal ini, saudara-saudara, di kitab 1 Raja-Raja bab 12, mulai dari ayat 25. Dikatakan begini, Yerobeam kemudian memperkuat Sikem di pegunungan Efraim dan tinggal di sana. Ingat, Yerobeam orang Efraim, dan dia memilih wilayah sukunya itu sebagai pusat pemerintahannya. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Yerobeam berkata dalam hatinya, ini kekhawatirannya, kini kerajaan itu mungkin kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan kurban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka hati bangsa ini akan berbalik lagi kepada tuan mereka, Rehabeam, Raja Yehuda. Mereka akan membunuh aku dan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Biarpun secara politis terpisah, 2 kerajaan ini sebenarnya merupakan satu umat yang percaya kepada Yahweh, Allah mereka, Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Salomo punya jasa penting karena mendirikan Bait Allah di Yerusalem. Bait Allah ini menjadi pusat hidup keagamaan orang Israel. Dan waktu Salomo mendirikan Bait Allah, ya hanya ada satu kerajaan, hanya ada satu umat yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, sekarang ada 2 kerajaan. Yerobeam tahu betul bahwa orang Israel, 10 suku ini, satu kepercayaan dengan saudara-saudara yang di Yehuda. Kalau dibiarkan, maka yang akan terjadi, orang-orang dari utara, dari wilayah kerajaan Yerobeam, akan pergi ke Bait Allah di Yerusalem dan mempersembahkan kurban. Nah, kalau mereka terus-menerus pergi ke Yerusalem, bisa jadi rakyat akan kembali tunduk kepada keturunan Daud yang sedang memerintah, yaitu Rehabeam. Ia memikirkan hal ini sungguh-sungguh. Ia sangat khawatir dengan situasi ini. Nah, kemudian dikatakan begini. Sesudah meminta nasihat, raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Lalu ia berkata kepada mereka, sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem.
Hai orang Israel, lihatlah ilah-ilahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kemudian ia menaruh satu lembu di Betel dan menempatkan lembu yang lain di Dan. Ada dua kota yang disebut di sini ya. Yang pertama kota Dan. Dan itu ada di wilayah utara, di ujung utara wilayah kerajaan Israel. Dan Betel itu ada di ujung selatan. Betel itu ada di perbatasan Israel dan Yehuda. Dua patung anak lembu tadi, yang pertama ditempatkan di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Tentu saja bukan sekedar ditempatkan, tapi dibuatkan kuil, dibuatkan tempat pemujaan, dan kemudian patung anak lembu ini ditempatkan di situ supaya orang Israel tidak pergi ke Yerusalem, tetapi beribadah di tempat keagamaan baru yang dibuat ini. Kenapa ditempatkan di Betel? Betel kan perbatasan. Ini seperti mencegat orang-orang Israel yang mau beribadah ke Yerusalem. Jadi, kalian tidak perlu lagi datang ke Yerusalem. Kalian cukup beribadah di Betel. Yang menjadi persoalan sangat serius itu adalah Yerobeam membuat patung anak lembu dari emas dan kemudian mengatakan bahwa dua patung anak lembu itu adalah ilah-ilahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dalam kitab Keluaran jelas bahwa Tuhanlah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sekarang Yerobeam mewujudkan Tuhan itu dalam rupa anak lembu patung yang dibuat dari emas. Orang Israel di zaman Musa pernah melakukan hal yang sama. Kita bisa melihatnya di kitab Keluaran bab 32. Karena Musa nggak turun-turun dari Gunung Sinai, orang Israel datang kepada Harun, saudara Musa, yang dipercaya untuk mengurus umat Israel. Mereka meminta supaya dibuatkan patung. Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Orang Israel kemudian mengumpulkan perhiasan yang dibuat dari emas, menyerahkannya kepada Harun, dan Harun membentuk patung anak lembu tuangan. Lalu orang Israel berkata tentang patung anak lembu ini, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Sesudah itu mereka mempersembahkan korban untuk patung anak lembu ini. Orang Israel mewujudkan Tuhan dalam rupa anak lembu. Dalam 10 perintah Allah yang disampaikan di dalam kitab Keluaran, itu dikatakan begini: "Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu," dan seterusnya. Jangan membuat berhala dan menyembahnya. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Orang Israel pun sudah diingatkan, kamu jangan pernah membuat patung Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan menampakkan diri, ketika Tuhan hadir di depanmu di Gunung Sinai, kamu nggak lihat wujud apa-apa. Mewujudkan Tuhan dalam rupa anak lembu jelas merupakan kesalahan yang sangat serius. Mewujudkan Allah dalam rupa binatang.
Kesalahan yang dibuat oleh orang Israel di padang gurun dilakukan oleh Yerobeam. Dan tujuannya itu sangat politis, supaya rakyat wilayah utara tidak kembali berada di bawah kekuasaan Rehabeam, anak Salomo. Dan kalau sampai itu terjadi, rakyat akan membunuh Yerobeam. Kita kembali ke kisah Yerobeam, ke 1 Raja-Raja bab 12. Di ayat 30 dikatakan begini, hal itu menyebabkan dosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia juga, ini Yerobeam ya, membuat kuil-kuil pemujaan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menetapkan suatu hari raya pada tanggal 15 bulan yang ke-8, sama seperti hari raya di Yehuda. Dan ia sendiri naik ke mezbah itu. Demikianlah dilakukannya di Betel. Ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang dibuatnya itu. Ia menugaskan juga di Betel imam-imam untuk tempat-tempat pemujaan yang telah dibuatnya. Ia naik ke mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada tanggal 15 bulan yang ke-8 dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya. Ia menetapkan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik mezbah itu untuk membakar kurban. Sudah dibuatkan tempat pemujaan di Betel, di wilayah perbatasan, untuk mencegah rakyatnya pergi ke Yerusalem mempersembahkan kurban. Lebih dari itu, Yerobeam menetapkan hari raya yang sama dengan yang dirayakan di Yerusalem. Jadi ketika pada waktu yang ditentukan tanggal 15 bulan ke-8 gitu ya, orang-orang tidak lagi akan pergi ke Yerusalem untuk membuat perayaan. Mereka akan berhenti di Betel dan mengadakan perayaan di situ. Ini kesalahan yang dibuat oleh Yerobeam. Belum selesai. Ia mengangkat imam-imam yang bukan dari kalangan Lewi. Lalu, imam-imam inilah yang mempersembahkan kurban untuk anak lembu tadi. Masih ada lagi? Masih. Yerobeam naik ke mezbah mempersembahkan kurban. Ini bukan pekerjaan Yerobeam. Dan lebih dari semuanya, tindakan Yerobeam itu telah menyebabkan orang Israel berdosa. Mereka tidak berani melawan Yerobeam, dan karena itu mereka mengikuti apa yang dikehendaki Yerobeam. Pergi ke Dan, pergi ke Betel, mempersembahkan kurban untuk anak-anak lembu emas itu. Saudara-saudara, kekhawatiran yang sifatnya politis membuat Yerobeam justru menyebabkan orang Israel berdosa. Sebagai raja, dia punya tanggung jawab. Yang mengangkat dia menjadi raja, itu adalah Tuhan. Dan Yerobeam kalau begitu, sebenarnya bertanggung jawab atas orang Israel. Yang dilakukan Yerobeam justru membawa orang Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah dua patung anak lembu itu. Nah, saudara-saudara, belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Yerobeam. Diberi kuasa, diberi tanggung jawab atas rakyat, tetapi justru menyebabkan orang Israel meninggalkan Tuhan. Jelas, Yerobeam tidak berlaku setia kepada Tuhan dan membuat orang Israel juga tidak setia kepada Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan janji lewat Nabi Ahia. Kalau kamu setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadamu keluarga yang kuat. Tetapi yang dilakukan oleh Yerobeam justru
dia tidak setia, membuat orang Israel tidak setia juga. Ketika kita mendapatkan tanggung jawab atas orang lain, atas suatu tugas, kita perlu menyadari tanggung jawab ini diberikan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan tanggung jawab, tentu saja Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Dalam situasi seperti apapun, dalam bidang apapun, kalau kita mendapatkan tanggung jawab, maka kita pun akan diminta pertanggungan jawab. Kalau kita diberi tugas, akan tiba saatnya kita harus mempertanggungjawabkan tugas yang dipercayakan kepada kita. Tuhan pun memberikan macam-macam tugas kepada kita. Suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari kita. Karena itu, sekarang adalah waktunya bagi kita untuk melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, supaya pada saatnya nanti kita bisa memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.